Halo, saya Najla Shihab dan hari ini saya akan menjawab 22 pertanyaan tentang cikal. Bikin sekolah karena ingin jadi contoh sekolah yang nggak biasa-biasa aja, praktek baik yang dibutuhkan oleh pendidikan Indonesia. Namanya cikal karena kita percaya betul anak-anak itu cikal yang bibit-bibit yang unik di dirinya masing-masing, perlu ditumbuhkan, perlu disuburkan agar bisa berkontribusi buat lingkungannya. Kaya itu kan bukan tujuan ya. Anak orang kaya, golongan menengah ke atas itu juga butuh sekolah. Butuh sekolah untuk membantu mengatasi tantangannya, menumbuhkan kompetensinya, dan tentunya mengajarkan bahwa sukses itu bukan cuma buat diri sendiri, tetapi untuk berkontribusi. Nggak ada bedanya lokasinya, tempatnya di mana, sehingga lebih sesuai buat anak-anak yang tinggal di area yang mana. Tapi kurikulumnya, citanya, caranya, cakupannya, itu semua sesuai dengan standar kualitas cikal. Cikal bukan sekolah agama karena kita ingin kehidupan di cikal, proses belajar mengajarnya semirip mungkin dengan kehidupan nyata. Di kehidupan nyata kita hidup bersama, berbeda agama, berbeda kepercayaan. Anak-anak cikal sejak dini belajar hidup dalam keberagaman itu. Cikal bukan sekolah internasional, tetapi mengajarkan perspektif internasional. Saling memahami antar budaya, antar bangsa, dan internasional itu nggak pernah soal labelnya kok, tetapi soal budaya dan intangible kurikulum di sekolahnya. Cikal bahasanya bilingual di proses belajar mengajar karena tujuannya adalah anak-anak jadi mahir dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tetapi sebetulnya pilihan pelajaran bahasanya banyak, bukan hanya 2 bahasa itu. Bisa ngambil berbagai bahasa lain karena kita percaya belajar bahasa itu belajar perspektif, belajar tentang keragaman sudut pandang, membantu menumbuhkan kognisi, sosial emosional, dan seterusnya. Nggak perlu lancar atau bahkan nggak perlu bisa bahasa Inggris untuk mulai belajar di cikal, karena itu akan makan proses yang cukup lama, bertahun-tahun, dan semua dukungannya ada di cikal. Sekolah inklusi berarti kita percaya bahwa semua anak dengan kebutuhan apapun, dengan kekhususan cara belajar apapun, itu punya hak dan bisa belajar bersama di cikal. Jadi siapapun yang butuh individual education program, siapapun yang butuh kurikulum dengan komposisi yang berbeda, punya diagnosa kesulitan belajar apapun, itu bisa diterima dan bisa ada di lingkungan bersama dengan anak-anak lain di cikal. Sebetulnya, kalau lihat kurikulumnya dan tujuan pendidikan nasional, semua sekolah di Indonesia harusnya berbasis kompetensi. Tetapi dalam implementasinya masih banyak tantangan, masih banyak banget miskonsepsi. Sehingga kebanyakan sekolah itu ya basisnya cuma penguasaan materi, hanya hafalan, nggak ada kaitannya sama kehidupan nyata. Nah, cikal ingin jadi contoh praktek baiknya nih. Sekolah yang memang betul-betul berbasis kompetensi, menerapkannya sejak usia dini sampai dengan pendidikan orang dewasa tingkat tinggi. Warna oranye karena aku suka warna oranye. Bukan itu jawaban yang salah. Warna oranye karena waktu awal memikirkan logo cikal, sarana prasarannya, kita tuh mencari warna yang disukain anak laki-laki, anak perempuan, disukai orang dewasa maupun anak-anak usia dini. Dan warna oranye itu kan menggambarkan keceriaan gitu ya, menggambarkan suasana gembira dan katanya juga meningkatkan konsentrasi loh. Cikal diganti sesudah 22 tahun loh. Banyak yang ngusulin dari 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Jadi ganti logo itu sebetulnya adalah simbol dari transformasi yang dilakukan cikal, visualisasi yang baru tentang kemana cikal menuju. Tapi esensi cikalnya, identitas cikalnya itu akan ada yang terus ada bersama kami. Termasuk si smiley face yang akan selalu ada di hatiku dan di hatinya. Aku tuh sampai sekarang pun masih ngajar di beberapa kelas, walaupun porsi mengajarnya itu memang nggak sebanyak dulu. Jadi waktu awal-awal cikal hanya prasekolah, aku juga reguler masuk kelas walaupun nggak jadi wali kelas. Dan waktu awal cikal SD, itu aku sempat mengampu mata pelajaran, ngajar sains untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Sampai sekarang pun, di cikal tuh ada yang namanya Januari Block atau semester ketiga. Nah, itu aku paling tidak selalu mengajar satu mata pelajaran. Biasanya berkait dengan pendidikan atau berkait dengan psikologi buat murid-murid di sekolah menengah. Cikal aksi-aksi.
Cikal Aksi itu ngajarin murid-murid dan juga guru-gurunya, pendidik seperti saya, tentang gimana berkontribusi nyata di masyarakat, juga sangat amat memperluas jaringan Cikal. Jadi kita ketemu orang yang amat sangat beragam, dan yang paling menyenangkan apa? Kita pikir kita berkontribusi, tetapi sebetulnya yang kita dapatkan dari program Cikal Aksi itu jauh lebih banyak daripada yang kita berikan.